Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini gue mau bagi-bagi tips cara breeding cupang versi Arbin Beta Genetik. Mungkin kalian ada yang belum tahu faktor-faktor keberhasilan dalam breeding cupang. Walaupun gue nggak menjamin 100% cara ini berhasil sama kalian, tapi seenggaknya kita minimalisir lah. Berusaha minimalisir kegagalan-kegagalan tuh dalam breeding cupang ini. Semua bakal gue bahas di sini. Dari mulai setting indukan, setting air, setting ketinggian air, wadah tempat breedingnya, media-media untuk naruh telurnya supaya dia nggak gagal tuh, supaya dia nggak jatuh, supaya busanya nggak acak-acakan, terus media untuk sekat betinanya sebelum dipijah supaya nggak dihantem-hantemin jantannya. Pokoknya semua gue bakalan bahas di sini, jangan di skip-skip, oke? Oke, pertama kita setting air. Gua saranin ketinggian air tuh nggak lebih dari 10 cm. Kenapa nggak boleh tinggi? Karena akan memudahkan burayak untuk mengambil napas. Karena dia belum punya kemampuan untuk berenang naik turun dalam ketinggian air. Logikanya aja, burayak aja berenangnya masih sempoyongan. Oke, kita lanjut lagi ke media peletakan telurnya. Di sini gue pakai media plastik ya. Plastik apa aja bebas, ukuran apa aja terserah. Tapi usahakan plastik yang bening. Kenapa plastik yang bening? Karena memudahkan kalian untuk kontrol atau mantau busa dan telur di bawah plastik tersebut. Saat meletakkan plastik di bawah air, di atas air dalam baskom ini, itu otomatis si jantannya itu punya insting atau naluri. Dia pasti meletakkan busanya atau mengajak betinanya bertelur di bawah plastik itu yang udah ada busanya. Di sini gua gunting plastiknya untuk menyesuaikan ukuran sama baskom ini. Karena kalau kegedean ya nggak bagus juga. Gua gunting plastiknya sedemikian rupa supaya menyesuaikan wadah. Kenapa gua gunting menyesuaikan wadah? Karena untuk plastiknya nggak gerak-gerak. Kalau plastiknya gerak-gerak itu bahaya. Saat dia ngapung di atas air, usahakan plastiknya itu nempel di baskomnya. Kalau plastiknya ini gampang gerak-gerak, itu bakalan parah banget sih. Saat itu salah satu kesalahan faktor-faktor kegagalan menurut gua. Coba lu bayangin saat plastiknya ini gerak-gerak, udah ada busanya, pasti busanya rusak. Dan yang lebih parah, kalau udah ada telurnya, tiba-tiba plastik ini gerak ke ombang-ambing atau ke tengah-tengah baskomnya itu pasti telurnya bakalan rontok ke bawah, bakalan jatuh ke dasar. Nah, kalau udah ada burayaknya, udah netes itu telur, burayaknya juga bakalan jatuh-jatuh ke bawah. Karena dia belum bisa berenang ke atas untuk cepat berenang ke atas gitu belum bisa. Jadi ya gue bilang sih itu bahaya. Oh ya, dan kenapa gue pakai wadah bulat dibanding wadah kotak? Sebenarnya wadah sih apa aja, itu selera suka-suka kalian. Tapi gue di sini lebih suka yang bulat, karena ikan kalau wadahnya bulat itu dia lebih enak beraktivitasnya. Kalau kotak berarti kan dia menyudut, ada sudutnya.
dia pasti kalau udah di pojok, udah ngendon di pojok. Tapi kalau bulat, dia bakalan keliling terus. Ini bermanfaat juga buat burayaknya. Jadi jantannya selalu keliling. Keliling patroli, ada burayak yang jatuh atau enggak. Ada yang jauh dari busanya atau enggak. Ya menurut gue sih kayak gitu. Daripada yang kotak. Kalau udah jantannya udah di pojok, ya dia bakalan diem, ngendon di situ. Nggak kontrol burayaknya. Dan gue juga pakai EM4. EM4 yang untuk perikanan ya, yang warna pink. Ini berfungsi untuk prebiotik dan probiotik alami untuk ikan. Lebih tepatnya untuk semua ikan. Bermanfaat juga buat burayaknya. EM4 ini mengandung mikroorganis alami. Kalau menurut gue bagus banget buat burayak karena dia bisa memproduksi atau memunculkan infosoria untuk pakan burayaknya. Untuk takaran terserah lu mau seberapa banyak, menyesuaikan jumlah airnya aja. Jangan sampai terlalu kuning pekat banget, jangan sampai juga nggak kuning juga. Yang penting ada aja, nggak usah terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit juga. Kalau airnya udah berubah kekuningan, lo bisa cemplungin jantannya terlebih dahulu. Di sini gue pakai jantan plakat ya, warna Nemo. Bisa dibilang warnanya Nemo sih ini. Usahain jantan yang usia di atas 4 bulan atau 5 bulan. Ya paling gua saranin sih minimal 5 bulan. Karena makin tua ikan itu, makin ngaruh juga untuk faktor keberhasilan. Karena dia matang secara gonad. Diemin dulu jantannya di wadah ini beberapa jam. Biar dia bisa adaptasi. Tujuannya untuk si jantan ini mendominasi tempat wadahnya ini. Ini gue pakai betina Nemo ya, Nemo orange base bisa dibilang. Usahakan juga betina umurnya di atas 5 bulan. Supaya telurnya dia full telur, mateng. Biar burayaknya kuat gitu dibanding ikan betina yang muda. Itu pasti telurnya muda juga. Dan burayaknya lebih rentan. Media untuk ngurung betinanya di wadah ini, gue pakai botol bekas. Lu boleh pakai botol apa aja, gelas atau apapun. Tapi botol ini gue gunting bawahnya supaya gue nggak nuang-nuang lagi, nggak nuang ke air ini,
ke dalam baskom ini. Nanti kalau air itu dituang, busanya pasti hancur, pasti bisa rusak. Makanya gue nggak mau kayak gitu, tinggal angkat aja, itu airnya nggak goyang kalau dari gunting bawahnya. Tujuannya sih untuk itu. Saat udah beberapa jam jantannya adaptasi di tempatnya ini, di tempat baskomnya ini, lo boleh cemplungin betinanya, tapi jangan langsung cemplungin begitu aja. Lo cemplunginnya di wadah yang udah lo gunting itu barusan. Jadi biar nggak langsung dihantemin sama jantannya. Mencegah juga rusak, supaya nanti pas udah dilepas, itu sama-sama kondisi birahi dua-duanya. Jantannya udah siap, busanya, betinanya juga udah siap ngeluarin telur. Jadi tinggal kawinnya aja, nggak pakai hantem-hanteman. Kalau udah posisi seperti ini, didiemin jantannya, biarin dia ngedok-ngedok. Biarin dia bikin busa. Perkiraan sih 1 hari, dia busanya udah banyak. Itu juga belum bisa langsung lo main buka-buka aja tuh skatnya. Lo juga harus pantau dulu, betinanya dihantem juga apa enggak. Kalau enggak ya lo lanjutin, tapi kalau masih dihajar banget, ya lo tutup lagi, lo skat lagi betinanya sampai jantannya itu bener-bener birahi. Oke ya, gue rasa sampai di sini dulu videonya ya. Nanti kita lanjut video berikutnya. Kita lanjut video perkembangannya dia bakalan seperti apa, bakalan berhasil atau enggak. Nanti gue update. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.